teman-teman, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan refleksi individu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya itu momen yang paling seru saat melakukan tugas video ini adalah di saat kita take video itu hanya 1 kali dan tidak berulang kali. Jadi itu tidak terlalu memakan waktu banyak. Dan momen yang paling bikin pusing itu di saat kita take videonya itu berulang kali. Dan di saat kita menentukan waktu untuk membuat tugas ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa melakukan tugas video ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, karena melakukan tugas video ini, mengerjakan tugas video ini lebih sulit dari tugas-tugas biasanya. Jadi membutuhkan waktu luang yang cukup banyak. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu, pesan yang wajib saya ingat sampai dewasa itu, godaan untuk membeli hal-hal yang tidak penting pasti akan jauh lebih besar. Pesan ini akan mengingatkan saya bahwa kunci dari kekayaan bukan hanya mendapatkan uang banyak, tapi tentang disiplin untuk menyisihkan walaupun hanya sedikit secara konsisten. Ini adalah fondasi dari kebiasaan menabung yang harus saya bawa sampai tua. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, jawabannya itu, hal yang berubah adalah saya sadar bahwa uang yang ditabung saja akan tergerus oleh inflasi. Jadi, bukan hanya menabung, tapi saya harus membuat uang saya bekerja melalui investasi yang ringan. Saya mengerti bahwa waktu adalah teman terbaik investasi. Dan semakin cepat saya mulai meskipun kecil, semakin besar potensi hasilnya di masa depan karena adanya efek bunga majemuk. Ya teman-teman dan ibu guru, itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan refleksi individu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marijero Parira dari kelas 11 F1, lebih tepatnya kelompok 4 terkait dengan investasi deposito. Untuk pertanyaan pertama dari refleksi individu, yaitu selama membuat film ini, momen yang paling seru itu di bagian adegan banknya. Karena terasa seperti beneran kita sedang konsultasi soal keuangan, dan rasanya kayak yes berhasil. Waktu selama dialog berjalan lancar tanpa kita mengulang. Tapi ada juga momen yang bikin pusing, yaitu pas editing. Nah, banyak file, suara juga kadang pecah, dan beberapa scene harus diulang. Nah, hampir putus asa, tapi dari situ saya belajar bahwa kerjasama dan sabar itu penting. Yang penting tetap lanjut sedikit demi sedikit sampai selesai. Untuk pertanyaan refleksi yang kedua terkait dengan nasihat untuk masa depan. Kalau film ini kayak mesin waktu, pesan yang saya kirim untuk diri saya 5-10 tahun lagi adalah dialog. Hidup itu bukan soal berapa banyak uang, tapi bagaimana kita mengelolanya. Saya pilih itu karena ketika saya dewasa nanti, saya pasti butuh mengatur uang dengan bijak. Pesan itu mengingatkan saya untuk gak boros, gak gengsi, dan lebih menabung dari sekarang supaya masa depan lebih aman. Mungkin itu. Untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dulu versus sekarang. Sebelum proyek ini, kata pinjaman dan investasi rasanya jauh dari kehidupan saya. Kayak urusan orang dewasa. Tapi setelah riset dan bikin film sendiri, satu hal yang paling berubah adalah saya sadar kalau mengatur uang itu harus dimulai sejak muda atau sejak dini. Sekarang saya mengerti kalau menabung, investasi kecil, dan deposito itu bisa bantu masa depan jadi lebih aman. Yang penting bukan besar atau kecilnya uang, tapi disiplin dan niatnya. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Jadi di video ini merupakan refleksi individu saya. Untuk yang pertama, di bagian merasa berhasilnya adalah saat di sesi pengeditan. Karena awalnya saya pikir video kami akan menjadi video yang kurang pas atau kurang bagus, namun pada saat di pengeditan itu mampu menambahkan atau mengembangkan dari video kami. Nah, saya juga merasa pusing di bagian membuat project ini karena berbagai alasan di saat waktu yang tidak semuanya punya, seperti teman-teman saya yang sebagian sibuk dan sebagian dengan alasan lainnya. Dan pusing juga pada saat memilih tempat untuk lokasi syuting. Awalnya kelompok kami hanya menggunakan satu tempat karena
kurangnya waktu dan sudah yakin dengan tempat itu. Namun setelah mendengar dari kelompok lain yang meminjam waktu dan tempat dari langsung Pegadaian, kami merasa kami salah dalam dalam melakukan proyek ini, namun ternyata bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah dari proyek ini saya mendapatkan nasihat bahwa hidup bukan soal berapa banyak uang, tapi bagaimana kita mengelolanya. Nah, saya merasa ini penting karena suatu saat saya harus mengambil banyak kebutuhan soal uang, dan pesan ini mengingatkan saya untuk selalu bijak dan berpikir panjang atau jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah sebelum saya melakukan proyek seperti ini, saya berpikir bahwa kata investasi dan pinjaman itu merupakan hal yang rumit atau hal yang hanya boleh dipikirkan atau memang bukan urusan anak-anak di kalangan saya. Namun ternyata setelah melakukan proyek ini, sekarang saya jadi memahami bahwa investasi dan pinjaman itu dapat dipahami, tidak memandang umur, dapat dipahami dari cara kita dalam menelusurinya. Nah, yaitu saya sadar bahwa mengelola uang itu penting bahkan dari usia muda. Kebiasaan sederhana seperti menabung dan tidak boros ternyata bisa sangat berpengaruh untuk masa depan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sekian dari refleksi sendiri saya. Maaf kalau saya belibet dalam berbicara karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Ya Ibu, jadi untuk momen yang membuat saya merasa berhasil adalah ketika kelompok saya berhasil menjelaskan tentang deposito dengan cara yang sederhana dan menarik. Saya senang karena ternyata topik yang serius bisa dibuat menjadi menyenangkan. Dan yang paling membuat saya pusing adalah saat menyusun dialog atau skrip tentang bunga deposito, karena harus diulang-ulang dan direvisi berkali-kali. Tapi dari situ saya belajar kalau hal yang sulit itu bisa jadi mudah kalau kalian tuh sabar cari penyampaian yang tepat. Dan adegan paling penting bagi saya adalah saat Marik memilih deposito karena memang mengerti tujuannya. Dan pesan untuk diri saya di masa depan adalah investasi itu harus dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan, bukan karena ikut-ikutan. Dan sebelumnya saya pikir investasi itu urusan orang dewasa. Tapi setelah membuat film ini, saya sadar bahwa mengelola uang itu penting dipelajari dari sekarang. Dan deposito bisa jadi pilihan yang aman untuk menyiapkan masa depan.